Dan selanjutnya kita sampai pada peserta yang kelima. Ini adalah peserta yang terakhir pada hari ini untuk Jaga Data Challenge 2021 kategori mahasiswa. Peserta kelima kali ini datang dari Universitas Indonesia dengan nama tim Pitch Pine. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa karena dapat menyebabkan kerugian dalam jalannya demokrasi, bahkan mengikis hak-hak masyarakat. Biasanya tindakan kriminal ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Jika penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi tanpa ada pengusulan solusi pemberantasan, maka suatu negara nanti akan mengalami kekacauan. Beberapa dampak buruk dari permasalahan ini adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, dan memperbesar ketimpangan pendapatan. Di Indonesia, pemerintah sudah mengupayakan beberapa kebijakan dalam upaya pencegahan korupsi, yaitu adanya laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pelaporan gratifikasi, melaksanakan survei penilaian integritas, dan melakukan koordinasi wilayah. Walaupun pemerintah sudah mengupayakan beberapa kebijakan dalam upaya pencegahan korupsi, namun faktanya menurut laporan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-102 dari 180 negara dengan skor IPK sebesar 37 dari 100 poin. Skor ini turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Itu artinya Indonesia makin terjerembab dalam kubangan korupsi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga muncul pertanyaan bagi kami, mengapa indeks persepsi korupsi di Indonesia masih rendah, padahal pemerintah Indonesia sudah mengupayakan beberapa kebijakan dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, kami tim Pitch Pine menganalisis kinerja pencegahan korupsi di Indonesia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan kinerja pencegahan korupsi dan mengidentifikasi aspek-aspek kinerja pencegahan korupsi yang harus dioptimalkan di masing-masing kelompok provinsi. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini bersumber dari dataset yang disediakan oleh tim Jaga. Kami menggunakan data SPI atau Survei Penilaian Integritas yang telah dilakukan pada tahun 2019. Kemudian kami juga menggunakan data LHKPN, data gratifikasi, dan data koordinasi wilayah, di mana data koordinasi wilayah terdiri dari 8 area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Langkah penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama melakukan data pre-processing. Sebelum melakukan analisis data, dilakukan pembersihan terhadap data terlebih dahulu. Pada langkah ini, kami melakukan imputasi pada data LHKPN dan data koordinasi wilayah. Pada data LHKPN, imputasi dilakukan menggunakan proporsi antara jumlah pejabat yang telah melaporkan kekayaan pada tahun 2020 terhadap jumlah pejabat yang seharusnya melapor. Kemudian untuk data koordinasi wilayah, kami mengimputasi menggunakan rata-rata untuk setiap area intervensi. Selain itu, dilakukan standarisasi data serta penanganan terhadap missing value, outlier, noise, dan noise. Kemudian dilakukan visualisasi data agar data dapat dikomunikasikan secara jelas dan efektif. Kemudian dilakukan K-means clustering yang merupakan salah satu metode non-hierarchical clustering yang mempartisi data menjadi 2 kelompok atau lebih. Provinsi yang memiliki kemiripan karakteristik dikelompokkan ke dalam satu klaster. Pada langkah ini juga variabel yang digunakan adalah gratifikasi, LHKPN, dan 8 area intervensi. Kemudian diperoleh insight yang merupakan informasi non-trivial atau tidak biasa yang kemudian digunakan untuk memberikan solusi kepada pemerintah mengenai kinerja pencegahan korupsi. Menurut Survei Penilaian Integritas pada tahun 2019, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan SPI ini belum optimal, di mana hanya 44,1% provinsi yang sudah melakukan SPI. Jumlah ini bahkan tidak sampai setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia, padahal SPI merupakan alat ukur untuk pemetaan korupsi.
SPI juga dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai permasalahan integritas, seperti praktik calo, gratifikasi, nepotisme, serta suap promosi. Oleh karenanya, akan lebih baik jika pelaksanaan SPI dapat dilaksanakan 100%. Kemudian untuk data LHKPN, Provinsi DI Yogyakarta dinilai berhasil mensukseskan LHKPN, di mana seluruh pejabatnya sudah melaporkan harta kekayaan pada tahun 2020. Sedangkan Provinsi Papua belum optimal dalam pelaporan harta kekayaan, di mana hanya 50% dari pejabatnya yang melaporkan kekayaan pada tahun 2020. Padahal LHKPN berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui transparansi dan tanggung jawab terhadap harta kekayaannya yang diperoleh dari sumber yang sah. Secara keseluruhan, LHKPN sudah terlaksana cukup baik, di mana di sebagian besar provinsi nilainya sudah lebih dari 80%. Untuk pelaporan pada pelaksanaan tugasnya, tak jarang beberapa penyelenggara pemerintah mendapat hibah dari masyarakat atau yang biasa disebut dengan gratifikasi. Seperti yang dilansir oleh Lembaga Survei Indonesia, alasan yang paling banyak melatar belakangi terjadinya gratifikasi adalah karena ingin urusan mereka cepat selesai. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara melaporkan gratifikasi terbanyak pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan pada daerah tersebut marak terjadi gratifikasi, namun diimbangi dengan tingkat kesadaran penyelenggara negara yang cukup tinggi akan pelaporan gratifikasi. Sementara untuk daerah atau provinsi yang jumlah laporannya masih rendah, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, tingkat pelaporan gratifikasi rendah karena tidak sejalan dengan sikap jujur dari penyelenggara setempat, dan yang kedua, adanya instansi-instansi di daerah tersebut yang telah menerapkan lingkungan anti gratifikasi. Untuk merealisasikan pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah pemerintahan daerah, ternyata KPK telah mengajukan 8 area intervensi, di mana nilainya itu berada pada range 0 hingga 10. Nah, pada grafik terlihat bahwa pada tahun 2020 pelaksanaan koordinasi wilayah melalui area intervensi masih di kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai intervensi yang bahkan belum mencapai angka 2. Nah, oleh sebab itu, setiap pemerintah daerah perlu mengadakan evaluasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan 8 nilai intervensi di wilayahnya. Setelah melakukan analisis clustering menggunakan K-means, diperoleh bahwa wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok, berdasarkan kemiripan karakteristik, upaya pencegahan korupsinya. Didapat kelompok 1 itu merupakan wilayah yang kami definisikan sudah cukup optimal dibandingkan 2 kelompok lainnya dalam kinerja pencegahan korupsi secara keseluruhan. Namun, masih kurang dalam realisasi pelaporan gratifikasi, optimalisasi pajak daerah, serta perencanaan dan penganggaran APBD. Lalu untuk kelompok 2, kami mendefinisikan kelompok wilayah ini sebagai kelompok yang belum optimal dalam kinerja pencegahan korupsi secara keseluruhan dibandingkan 2 kelompok lainnya. Pada kelompok 2, terdapat permasalahan optimalisasi dalam hal realisasi LHKPN, manajemen aset daerah, dan manajemen ASN-nya. Dan yang terakhir, terdapat kelompok 3, yang merupakan kelompok wilayah yang kami definisikan sudah optimal dalam kinerja pencegahan korupsi jika ditinjau dari upaya pencegahan korupsinya dibandingkan 2 kelompok lainnya. Namun, kelompok 3 masih kurang optimal dalam hal manajemen ASN dan APIP. Pada slide terlihat bahwa terdapat peta persebaran wilayah masing-masing kelompok. Pada peta dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Jawa dan beberapa bagian wilayah di Pulau Sumatera dan Sulawesi, termasuk ke kelompok 3 yang masih kurang optimal dalam hal realisasi LHKPN, manajemen ASN, dan APIP. Sedangkan wilayah tengah dan timur Indonesia bisa dikatakan secara keseluruhan masih banyak yang belum optimal dalam kinerja pencegahan korupsinya, ditinjau dari penggunaan kebijakan pelaporan gratifikasi, LHKPN, dan 8 area intervensinya. Nah, dari hasil analisis kami menggunakan clustering, berdasarkan kinerja pencegahan korupsi provinsi-provinsi Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yaitu yang pertama, ada kelompok 1 yang menurut kami sudah cukup optimal dari 2 kelompok lain. Namun masih terdapat beberapa aspek yang harus dioptimalkan, seperti pelaporan gratifikasi dan 8 area intervensi, terutama optimalisasi pajak daerah dan perencanaan dan penganggaran APBD. Lalu kelompok 2 yang menurut kami belum optimal dari 2 kelompok lainnya, di mana terdapat beberapa aspek yang harus dioptimalkan, yaitu
realisasi LHKPN, dan 8 area intervensi, terutama manajemen aset daerah dan manajemen ASN. Lalu terakhir, kelompok 3, yang menurut kami sudah optimal dalam kelompok lain, namun masih terdapat beberapa aspek yang harus dioptimalkan, yaitu 8 area intervensi, terutama manajemen ASN dan APIP. Untuk merealisasikan upaya kinerja pencegahan korupsi yang optimal, kami merekomendasikan beberapa solusi, yaitu yang pertama, pada aspek gratifikasi, kami merekomendasikan untuk lebih menggalakkan dan mewajibkan pejabat untuk melakukan pelaporan jika ada kejanggalan dan pelanggaran yang berhubungan dengan pemberian gratifikasi. Seperti halnya Singapura, yang merupakan negara anti korupsi menurut data dari Transparency International tahun 2013, mereka menetapkan hukuman denda dan penjara apabila seorang pejabat publik menerima pemberian gratifikasi tetapi tidak menangkap si pemberi itu dan tidak membawa ke kantor polisi terdekat. Lalu yang kedua, pada aspek LHKPN, kami merekomendasikan untuk mewajibkan pejabat untuk melaporkan harta kekayaannya secara berkala. Jika bercermin dari negara Singapura kembali, dalam hal LHKPN, mereka melakukan penyelidikan terhadap rekening bank dan mengaudit harta kepemilikan pejabatnya. Yang ketiga, dalam hal tata kelola dana desa, kami merekomendasikan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan audit dana desa. Lalu perizinan, kami merekomendasikan untuk melakukan keterbukaan dan transparansi dalam pemohonan sistem perizinan online daerah. Lalu selanjutnya ada optimalisasi pajak daerah, kami merekomendasikan untuk melakukan pengawasan terhadap penagihan piutang dan tagihan pajak. Selanjutnya ada APIP, kami merekomendasikan untuk mengawasi pelaporan probity audit. Selanjutnya ada SPI, kami merekomendasikan untuk melakukan sosialisasi dan pengenalan mengenai pentingnya SPI. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, kami merekomendasikan perlu adanya keterbukaan data agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Nah, hal ini itu harus didahului dengan pelaksanaan sosialisasi mengenai pengenalan upaya pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan pemerintah agar masyarakat lebih teredukasi sehingga dapat berusaha berperan aktif dalam merealisasikan pencegahan korupsi dan mengetahui apa yang harus dilakukan dengan keterbukaan data tersebut. Demikianlah pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada moderator. Baik,